wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswala dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini IAIN Palopo. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang merupakan alumni dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Angkatan Kedua, Ibu Nurliana SPD. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman beliau semasa berkuliah di IAIN Palopo, tepatnya di Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, yang pertama-tama yang mau saya tanyakan sama Ibu, apa alasan utama pertama ambil program studi ini? Apakah memang apakah ada memang kemauan dari diri sendiri atau mungkin ada dorongan dari orang tua ataupun kerabat yang mungkin juga guru TK yang mendorong Ibu mengambil ini jurusan ini yang harus kita ambil, bagus jurusan ini kita ambil atau bagaimana? Baik, pertama-tama terima kasih adik-adik dari PIAUD yang sudah mau mengundang saya datang untuk bersama-sama duduk satu meja di sini. Ya, alasannya sih simpel, karena sebelum saya menjadi mahasiswa PIAUD, saya memang sudah menjadi salah satu seorang guru TK. Nah, jadi untuk memenuhi kualifikasi saya sebagai guru TK, makanya saya itu disarankan dari kepala sekolah saya dulu untuk mengambil S1 PGRA. Dulu di sini itu masih PGRA. Iya, nanti setelah pergantian ketua prodi baru PGRA dialihkan menjadi PIAUD, seperti itu. Itu Ibu sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 2016 saya masuk ke PIAUD karena PGRA berdiri di tahun 2015. Jadi ada angkatan pertama sebelum saya. Saya masuk di 2016, jadi saya itu termasuk angkatan kedua. Nah, selanjutnya apakah ada pengalaman-pengalaman yang mungkin berkesan ataupun menyenangkan yang mungkin masih Ibu ingat sampai sekarang setelah berkuliah di sini? Ada. Dari awal saya masuk itu pengalamannya banyak sekali yang lucu-lucu. Pertama saya mendaftar itu, saya datang di rektorat itu. Terus saya bertanya, Pak, apakah ada jurusan PGRA di sini? Terus orang di sana berkata, iya ada Bu. Mana anaknya yang mau didaftar? Saya, Pak. Oh, Ibu yang mau daftar? Iya Pak, saya. Nah, itu kejadian yang pertama-tama yang tidak bisa saya lupa karena itu hal yang menjadi pengenalan awal yang lucu bagi saya. Ada satu momen yang paling lucu lagi. Pada saat kami sedang kuliah, lagi kuliah di salah satu musola yang ada di kampus ini, ada mahasiswa yang datang sama saya, "Tabe Ustazah, masih dipakai tempatnya atau sudah tidak?" Saya bilang nih, "Maaf Dek, saya bukan dosennya." "Oh, Ibu bukan dosennya?" "Bukan, yang dosennya itu Ibu Haji Marwiyah." Dan pada saat itu kami diajar oleh Ibu Haji Marwiyah. Nah, ada juga pada saat mata kuliahnya ini sudah berjalan, ada momen di mana saya terlambat masuk kelas. Dan pada saat saya terlambat masuk kelas itu, dosennya bilang, "Maaf Bu, jam saya ini." Terus teman-teman yang di dalam kelas itu semuanya kompak bilang, "Ustadz, dia itu salah satu mahasiswa kita." "Oh iya kah? Masuk Dek, masuk." Saya kira tadi dosennya. Nah, itulah momen di mana iya, ada salah satu dosen atau profesor yang ada di kampus ini yang sangat disegani oleh mahasiswa, di mana pada saat dosen itu melarang memarkirkan motor di trotoar jalan. Nah, di situ kan pertama saya tidak tahu bahwa tempat itu tidak boleh ditempati parkir motor, karena itu tempatnya orang hanya boleh digunakan oleh pejalan kaki saja. Nah, saat itu motor mahasiswa itu diangkat.
diangkat satu-satu, dibuang, dilempar, pokoknya dipanggil mahasiswa. Saya lihat motor saya, aduh motor saya ini. Terus saya berlari, teman saya itu bilang, Bunda jangan, itu Pak Prof loh. Enggak apa-apa, saya kan tidak tahu bahwa di situ tempatnya tidak boleh parkir motor. Dan salah satu mahasiswa yang tidak kena marah, itu adalah saya. Apa yang dikatakan Pak Prof? Maaf Ibu, di sini bukan tempat parkir. Terus saya bilang, maaf Pak Prof, saya tidak tahu bahwa di sini tidak boleh memarkirkan motor. Jadi, nah pada saat kejadian itu saya tidak pernah lagi memarkirkan motor di situ. Nah itu yang paling momen yang paling lucu itu. Saya kira dosen yang pernah mengajar di kelas kami itu tahu banyak tentang angkatan 2, bagaimana angkatan 2 pada saat diajar di dalam kelas. Kami memang salah satu mahasiswa dari angkatan 1 dan 2 pada saat itu, yang maksudnya menanamkan rasa hormat. Kalau ada dosen di dalam, kita itu hormatnya bagaimana, kita hargai betul dosennya. HP saja kita tidak berani bunyikan, tidak berani lihat HP, HP disimpan betul-betul di dalam tas. Seperti itu. Iya, Banyak sekali, Pak. banyak. Nah, lanjut ke pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan ini. Ada sih pada saat kami PPL integrasi. Kami KKN sambil PPL 2. Di mana awalnya itu sangat-sangat betul-betul membuat kami mahasiswa PIAUT kayak apa namanya kayak hilang harapan di tempat PPL. Kenapa saya bilang begitu? Karena PPL integrasi itu kan ditempatkan di tempat yang desa tertinggal. Betul-betul tidak ada jangkauan seperti dekat dari kota seperti itu. Jalannya juga tidak diaspal. Dan pada saat itu kami ditempatkan di tempat di daerah Bastem. Oh, pasti yang naik ke atas. Iya, daerah Bastem. Nah, pada saat itu kan kita ada program PPL 2. Nah, bukan cuma KKN saja. KKN kan itu bisa dilaksanakan ke masyarakat yang ada di situ. Sedangkan kita ini kan mahasiswa PIAUT. PIAUT, kita otomatis PPL kita itu harus dikerjakan di TK. Nah, pada saat di daerah itu TK tidak ada. Nah, ini ceritanya yang seru ini. Seru. Mungkin berpikir terus bagaimana? Nah, tunggu. Nah, pada saat itu kan wah, bagaimana ini? Posko 3 saya ada 2 orang dari PIAUT. Kita kan ada berapa dari prodi-prodi dari fakultas pendidikan, ada matematika, ada bahasa Arab, ada gabung. Ada 10 orang. Nah, pada saat itu kami bingung. Kita mau PPL di mana? TK tidak ada. Akhirnya pada saat itu saya berpikir bagaimana supaya kegiatan ini tidak sia-sia membuahkan hasil. Akhirnya saya beranikan diri. Kebetulan rumah yang kami tempati itu rumahnya Pak Desa yang ada di Bastem. Saya berani meminta kepada Ibu Desa bagaimana kalau di daerah sini dibuka TK. Nah, tapi sambil meminta persetujuan dari Sekdes dengan Pak Desanya itu, saya pergi ke SD yang ada dekat dari rumah Pak Desa. Tapi saya ngajarnya di kelas 1. Nah, sambil menunggu keputusan. Nah, pada saat rapat Rembang yang desa itu, Pak, kebetulan di situ ada salah satu wakil dari dinas dari Kota Belopa.
dari sana, dari kota Belopa. Di situ masukan kami itu diterima. Dia yang terima di situ. Awalnya sekdes ibu desa itu maksudnya agak ragu karena pertama tempatnya tidak ada, bangunannya bagaimana. Kemudian bapak itu saya lupa namanya, bapak siapa itu pada saat itu. Dia bilang jangan disia-siakan permintaan adik-adik kita yang dari IAIN, hargai karena ini menyangkut kemajuan desa kita juga. Untuk tempatnya Pak Desa, Ibu Desa, Pak Sekdes, gunakan kantor ini, kantor desa ini. Gunakan nanti kalau ada rapat untuk dana desa, masukkan, tolong dimasukkan itu untuk pembangunan taman kanak-kanak. Masya Allah. Allah tidak mengirim saya, mendatangkan saya tanpa ada sebabnya di tempat itu. Saya berpikir, bagaimana supaya saya bisa kembangkan ini sekolah di sini. Akhirnya saya cari gurunya dulu. Akhirnya gurunya ada, saya dapat 2. Kemudian tidak lama berselang itu, saya membuat informasi ke guru-guru dan masyarakat. Tapi siapa tahu ada anak tak yang mau masuk di TK. Pertanyaan masyarakat itu sama, satu. Dek, bagaimana nanti kalau adik pulang? Otomatis sekolah anak kami tertinggal. Insya Allah Bu, tidak. Insya Allah tidak. Akhirnya gurunya datang. Siapa yang saya latih, murid kah atau guru? Jelas gurunya dong. Gurunya dulu dong. Akhirnya saya bersihkan, saya saya rapikan itu kantor seperti kelas TK, Saya minta kardus bekas dari warga yang ada di situ yang punya kios-kios. Terus dia bilang, Bunda, kita mau apakan itu kardus? Bilang, untuk di TK Bu. Mereka berpikir TK. Kemudian dia datang, wah seperti ini, wah oh begini, ternyata sekolah TK begini. Datanglah siswa pertama datang 1 orang, kemudian datang lagi 2 orang. Kalau tidak salah saya tinggalkan murid di atas itu ada sekitaran 15 orang. Itu awalnya itu. Dan pada saat itu saya tidak melatih muridnya, saya melatih gurunya. Tata cara berbicara, bahasa yang harus dikeluarkan, kata-kata di rumah tidak boleh dipakai di sekolah, seperti itu. Karena cara berinteraksi antara orang tua yang ada di desa dan di kota itu sangat beda. Ada sebagian yang kalau berbahasa sama anaknya kasar. Nah itu yang saya hindarkan itu. Saya bilang, adek, walaupun kita bukan sarjana, itu sarjana cuma formalitas. Yang jadi utama itu adalah hati. Keikhlasan kita mengajar, mendidik, menjadikan anak-anak orang menjadi anak yang hebat di kemudian hari. Dan bayangkan saja dek, di antara 15 anak ini, salah satunya yang akan menunggu kita di pintu surga. Di situ. Dan itu kata-kata saya itu deh yang selalu diingat sama gurunya di atas. Sampai satu momennya di mana saya ingin mengadakan peresmian di TK itu, rame semua itu desa-desa yang ada tetangga di situ semua hadir, datang. Bayangkan dek, kita itu seperti acara 17 Agustus. Padahal kita itu di bulan, kalau tidak salah itu di bulan 9 kayaknya, bulan 10 itu. Di situ ramai sekali, pokoknya kayak pesta rakyat. Terus pada saat kita mau penarikan, kita kan di masjid. Di masjid pertamanya ada Bapak Rektor, banyaklah. Kita disuruh tampilkan anak TK ini. Disitulah saya berpikir, oke, apa saja yang
bisa dikasih anak. Jadi saya ambil yang setiap hari diajarkan seperti itu hafalan surah-surah apa. Akhirnya kami tampilkan anak-anaknya bernyanyi dan membawa puisi, apalagi menghafal surah-surah dan endingnya orang tuanya itu menangis. Wih, masya Allah anakku itu dan orang tua di situ tidak berhenti. Terima kasih Bunda, terima kasih. Jangan terima kasih sama saya Bu, sama guru-gurunya, sama Allah. Saya cuma datang menyampaikan, saya cuma pembuka jalan. Saya bukan siapa-siapa. Bu, Bunda kalau nanti kalau sudah selesai kembali ke sini ya. Saya bilang di mana Allah tuntun saya, di situ saya akan datang kembali. Kalau Allah izinkan saya kembali, saya akan kembali. Tapi kalau tidak, tidak. Karena saya juga punya keluarga, ada suami, ada anak. Ini pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah ada tips dan trik untuk mahasiswa PIAUD yang sekarang masih sementara berjuang menyelesaikan kuliah supaya lebih cepat? Apakah ada tips dan triknya? Ada. Apa itu? Pertama akhlak, kedua adab, yang ketiga sopan santun kepada para dosen. Saya ingat pertama saya di 2017 ada salah seorang dosen dan itu pun juga dia sudah menjadi ketua prodi mengatakan sama saya, ini pesannya Ibu Nur Rahmah. Ini melekat sekali sama saya ini waktu masih awal-awal menjadi mahasiswa. Beliau berkata, Dek, kalau kalian ingin dimudahkan di akhir nanti, di akhir uji semester skripsi kalian, perbaiki tata cara kalian kuliah. Kalau ada orang yang minta tolong, tolonglah dia. Karena itu akan berlaku sama kalian nanti pada saat UT, ujian tutup skripsi. Dan itu betul-betul saya rasakan. Saya rasakan bagaimana pada saat kami kuliah, dosen minta tolong, insya Allah kami bantu. Malahan waktu acara milad, kalau tidak salah 50 atau 51 acara miladnya kampus, itu kami turun tangan. Mahasiswa PIAUD itu turun tangan, betul-betul kami turun tangan. Dan setiap dosen meminta bantuan, kami selalu ada. Dan ini Dek, betul ini Dek, ini kayak kayak akhirat yang ada di dunia. Maksudnya kalau kita mati kan amal perbuatan kita kan itu nanti yang terjadi juga sama kita di akhirat. Dan begitu juga ini betul, ini setiap saya masuk di kan ada biasa saya membantu dosen untuk masuk di kelasnya untuk mengajar para mahasiswa, dan itu yang selalu saya sampaikan. Selalu saya sampaikan, walaupun ilmu itu bagi sebagian adik-adik mungkin bilang anu biasa gitu apa, tapi dampaknya luar biasa. Dan pada saat kami menyusun skripsi Dek, itu dimudahkan sekali. Tidak ada dosen yang pelit sama kami. Pokoknya kami datang dilayani dengan baik. Dan salah satu dosen juga yang baik sekali ditempati pada saat saya menyusun skripsi itu Ibu Lisa Musa itu. Saya minta, Ibu, bolehkah saya membawa laptop? Tidak usah saya print lagi. Karena kalau di print salah, saya otomatis saya ganti lagi. Terus beliau bilang, iya Dek, tidak apa-apa, bawa sini. Nanti juga kalau ada yang salah kan tinggal diperbaiki. Ya, itu salah satu itu contoh yang Masya Allah luar biasa bagi kita mahasiswa. Karena bukan masalah tanda tangannya. Coba Miki nanti Dek pergi cari tanda tangan. Kalau kita baik semasa kuliah, insya Allah baik. Tapi kalau kita selalu persulit orang-orang di sekitar, insya Allah kita jadi persulit. Apakah program studi ini nanti Ibu bakalan sarankan juga ke orang lain? Itu Dek bukan nanti lagi, itu setiap saya ketemu dengan rekan-rekan guru yang belum bergelar S1 PAUD, itu selalu saya sarankan di situ di Yayan itu begitu, guru dosennya itu baik-baik semua. Nah memang semuanya
apa namanya, semuanya kayak kalau ketemu sama mahasiswa ya dia juga seperti mahasiswa, salah satunya Ibu Nur Rahma itu dan Ibu Lisa itu saya tidak pernah lupa itu. Baik, mungkin itu saja beberapa share-share pengalaman dari Ibu Nurlina SPD dan beberapa tips dan pengalaman yang diberikan oleh beliau. Semoga menginspirasi untuk mahasiswa-mahasiswa dari program studi pendidikan Islam anak usia dini. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih Bu sudah mau Sama. membantu share pengalaman-pengalamannya dan tips-tipsnya untuk mahasiswa yang mungkin nanti menonton video ini. Terima kasih sudah diundang juga datang di sini berbagi pengalaman itu, wah saya Masya Allah sekali. Masya Allah, kami juga mendengar pengalamannya wah sangat senang. Masya Allah, tips-tipsnya juga semoga berguna dan bermanfaat bagi kami. Insya Allah. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.